Salam, bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di penghujung tahun 2021 ini kita masih bisa melewati dengan baik dan kita mensyukuri esok hari kita sudah memasuki di tahun yang baru, tahun 2022. Saya ingin membagikan berkat Natal bagi kita dari Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang telah berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, saya mengajak kita belajar dari para gembala, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap. Bahkan saya yakin mereka menggembalakan ternak bukan ternak mereka, karena mereka adalah gembala-gembala upahan yang dibayar untuk menggembalakan ternak. Tetapi sukacita Natal itu tidak dibatasi oleh kasta, tidak dibatasi oleh derajat maupun martabat. Bahkan Tuhan memilih untuk berjumpa dengan para gembala. Dan para malaikat memberitahukan kepada gembala. Dan dia beritahukan, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Jadi sukacita Natal bukan hak milik orang-orang kaya, justru orang-orang sederhana seperti para gembala. Mereka juga merasakan luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang terakhir, mereka pulang, mereka kembali dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini yang luar biasa. Seorang para gembala yang tidak dianggap orang, tetapi dia merasakan suasana yang luar biasa. Ada 3 hal yang bisa kita petik dari para gembala. Yang pertama, mereka memprioritaskan untuk bertemu dengan Yesus daripada pekerjaan mereka, daripada aktivitas mereka, bahkan daripada tanggung jawab mereka. Ketika para malaikat sudah meninggalkan mereka, maka mereka berembuk. Firman Tuhan berkata, "Marilah kita." Artinya mereka berunding untuk melihat apa yang terjadi di Betlehem. Apakah yang diperkatakan oleh malaikat itu sungguh-sungguh terjadi? Dan kalau itu sungguh terjadi adalah momen yang terbaik ketika dia bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Jadi ya, berkat yang pertama yang kita lihat adalah para gembala memprioritaskan berjumpa dengan Kristus. Saudara, berapa kali kita mengadakan Natalan? Berapa kali kita merayakan Natal? Tetapi apakah kita sudah memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus? Ada banyak orang yang merayakan Natal hanya ritual dan pesta, tetapi tidak ada perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Yang kedua yang bisa kita lihat dari para gembala adalah perkataan yang mereka sampaikan itu mengherankan banyak orang. Para gembala tidak datang seperti orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur.
Dia tidak membawa hadiah Natal untuk Yesus yang lahir, tetapi dia membawa perkataan yang mengherankan. Gitu. Dulu biasanya orang-orang yang kecil, orang-orang rendah tidak diperhatikan. Tetapi gembala-gembala ini ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia memprioritaskan perjumpaan dengan Tuhan, maka perkataannya berubah menjadi perkataan yang menjadi berkat. Jadi berkat yang kedua, perkataannya menjadi berkat. Berapa banyak di antara kita yang perkataan kita sering melukai orang-orang di sekitar kita, melukai pasangan kita, melukai anak-anak kita, melukai teman-teman kita. Mari belajar kepada para gembala yang perkataannya mengherankan. Kemudian berkat yang ketiga yang kita bisa lihat dari para gembala, ketika mereka pulang, mereka memuji Tuhan. Saya ingin mengingatkan kembali di ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Keberhasilan kita melewati Natal bukan berapa besar dana yang kita keluarkan untuk Natal, berapa banyak yang kita bisa bantu untuk Natal, tetapi apakah ketika selesai Natal kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Para gembala memberi contoh yang baik. Dia tetap sebagai gembala, dia kembali kepada pekerjaannya sebagai gembala, tetapi dia pulang dengan memuji Tuhan. Dia pulang dengan memuliakan Tuhan. Ada perubahan di dalam hidup mereka. Dari sekedar hidup, tetapi hidup yang digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya berkat Natal pada saat ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Haleluya. Amin.